kita di BLK Tabanan di tahun 2023 ini mempunyai 12 paket pelatihan, yaitu ada 2 kelas di barista, ada 2 kelas roti kue, ada 2 kelas menjahit pakaian dengan mesin, ada 2 kelas tata rias kecantikan, ada 1 kelas spa terapis, ada 1 kelas pengolahan hasil pertanian. Nah, di pelatihan ini kita juga ada paket, yaitu paket MTU dan paket yang IN. Ya, yang dimaksud dengan paket MTU itu adalah pelaksanaannya di luar di BLK Kabupaten Tabanan. Kita biasa melaksanakan di luar, yaitu di kerjasama dengan desa atau dengan LPK-LPK yang ada di Tabanan. Sementara pelatihan yang ada di workshop atau yang ada dilaksanakan di IN, itu kita laksanakan di BLK Tabanan sesuai dengan workshop dan kejuruan yang kita punya di BLK. Untuk pendaftaran calon peserta pelatihan atau siswa pelatihan di BLK Tabanan, kita mempunyai 2 sistem, yaitu dengan sistem online dan juga sistem offline. Di mana sistem online ini kita biasanya melalui online yang kita punya di BLK seperti di Facebook, di media sosial lainnya, IG dan sebagainya. Nah, untuk yang offline, siswa atau calon siswa bisa datang langsung ke BLK Kabupaten Tabanan. Nah, setelah itu nanti mereka akan masuk langsung ke link yang ada di Sisnaker. Setelah dia terdaftar secara offline atau online, kita akan arahkan dia masuk ke link Sisnaker sebelum dia menjadi resmi di calon siswa. Intinya di Balai Latihan Kerja ini, selain kita mendorong siswa kita untuk menjadi UMKM atau mandiri, kita juga mendorong nanti mereka yang tamatan di BLK ini bekerja atau bekerja di industri-industri yang ada. Maka dari itu di BLK Tabanan telah melakukan banyak PKS atau perjanjian kerjasama dengan instansi pemerintahan atau desa dan juga instansi swasta seperti perusahaan-perusahaan. Ada yang di perusahaan garment, ada yang di perusahaan barista, ada yang di perusahaan spa, yang tujuannya nanti mereka salah satu juga menjadi CPNI atau berangkat ke luar negeri. Nah, untuk fasilitas secara fisik kita di sini memang ada. Secara fisiknya kita punya workshop, kita punya instruktur, kita punya alat-alat pelatihan yang memang kita sediakan untuk sarana pelatihan pada siswa. Nah, untuk siswa sendiri fasilitas yang kita kasih atau dari pelatihan ini, siswa mendapatkan, pertama dia akan mendapatkan pakaian kerja, pakaian olahraga, terus dia mendapatkan uang saku sebesar 25.000 per harinya, selanjutnya dia mendapatkan BPJS, selanjutnya dia mendapatkan ATK atau modul, selanjutnya dia mendapatkan juga konsumsi tiap harinya selama pelatihan di sekali, yaitu makan siang. Dan terakhir nanti setelah dia lulus ujian pelatihan, kita akan fasilitasi juga maju ke uji kompetensi, yang nantinya uji kompetensi ini akan diuji oleh Kemenaker atau BNSP, LSP 2 dari Satker. Setelah dia mendapat sertifikat ini, sertifikatnya diakui secara internasional. Kalau masalah program yang kita punya, sebelum kita mengajukan program atau meminta program ke Kemenaker melalui Satker kita di Lotim, kita biasanya melakukan TNA atau Training Need Analysis, di mana sebelum kita tahun depan, seperti contoh kita di tahun depan 2024, kita di tahun 2023 melakukan TNA atau Training Need Analysis. Kita langsung pergi ke desa-desa atau kita langsung pergi ke perusahaan-perusahaan, seperti apa potensi, peluang, dan juga potensi desa yang nanti kita bisa ajukan program di pelatihan, yang nantinya dengan kita mendapatkan program pelatihan yang ada peluang seperti itu, diharapkan siswa-siswa kita ini terserap nanti menjadi karyawan atau menjadi pekerja di salah satu perusahaan atau kebutuhan perusahaan, dan juga menjadi UMKM yang ada di desa-desa sesuai dengan potensi desa yang ada. Kalau persyaratannya sebenarnya sangat mudah, asal pertama ada niat, dan memang persyaratan ini tidak terlalu ribet, yaitu persyaratannya minimal calon siswa kita ini mempunyai KTP dulu, artinya 17 tahun ke atas.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, si calon siswa ini tidak dalam posisi bekerja secara formal ataupun non formal, atau tidak dalam posisi sedang mengikuti pendidikan, baik itu pendidikan formal atau pendidikan non formal. Kenapa? Karena pelatihan ini dilaksanakan setiap hari secara tidak langsung. Kalau dia bekerja atau dia lagi posisi di pendidikan, otomatis dia tidak bisa mengikuti pelatihan ini secara maksimal. Itu terus yang lainnya, umur maksimalnya itu adalah di umur 54 dan minimalnya di 17. Itu laki perempuan dan wajib bisa baca tulis. Kalau masalah instruktur, kita di BLK di sini tentunya yang namanya instruktur itu harus mempunyai syarat, kan begitu. Syaratnya ialah mempunyai kompetensi, mempunyai metodologi yang nantinya instruktur-instruktur ini kita akan ajukan sebelum melaksanakan pelatihan ke Satker Lutim. CV-nya mereka kita ajukan. Kalau CV-nya ini sudah diakui atau dianggap bisa oleh Satker Lutim, baru kita pakai dia menjadi instruktur. Termasuk juga instruktur yang swasta. Karena kita tidak semua instruktur yang ada di BLK ini tidak semua instruktur ASN. Kita mempunyai instruktur, ada yang di lokal Tabanan, ada yang di luar Tabanan, tergantung pelatihan yang kita punya. Nah, untuk menyediakan itunya kita biasanya minta CV calon instruktur kita yang kita ajukan ke Satker, nanti Satker mengiyakan, baru kita pakai. Ya, kami juga mempunyai harapan sangat besar kepada masyarakat Tabanan, khususnya generasi muda yang dalam posisi tidak bekerja, agar bisa bergabung di BLK Tabanan. Karena apa? Karena semua pelatihan yang ada di BLK Tabanan ini dilaksanakan secara gratis. Semua masyarakat boleh ikut untuk bisa mendapatkan kompetensi atau keahlian secara gratis di BLK Tabanan. Karena dengan Anda mempunyai keahlian, tentunya Anda akan mempunyai daya saing ke depannya untuk di dunia usaha dan dunia industri. Yang nantinya juga akan kami sangat berharap agar masyarakat Tabanan bisa meningkatkan ekonominya.